Jadi yang kita cari adalah bagaimana usaha kita, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar kita ini mati karena Allah menemui kita bukan dengan keadilan itu, dengan kemaafan, dengan kemurahan. Nah, para ulama menjelaskan kalau ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keilukan, dengan kemurahan, amalan yang pertama di dalam dunia ini adalah at-taubah, tobat. Tobat. Kalau kita membiasakan tobat, sebesar apapun dosa kita di akhirat ada harapan besar ditemui Allah dengan keindahan Allah. Kita ambil contoh cerita yang dahulu. Seseorang ini membunuh 100 manusia. Nah, 100 manusia. Minta petunjuk kepada orang alim, apakah bisa tobat? Nah, aku ini sudah membunuh 100 orang. Ujar orang alim itu bisa ikam tobat. Tapi kamu jangan diam di sini. Ini kampung kada baik. Ikam pindah ke sana. Di sana kampungnya baik. Berangkatlah dia menuju kampung itu. Di tengah jalan mati. Malaikat azab, malaikat rahmat berebut. Ya, malaikat azab, ini orang aku ampunnya. Ini membunuh 100 orang. Ujar malaikat rahmat, ini ampunku karena ini sudah ada niat hendak tobat. Nah, akhirnya Allah dengan sifat kemurahannya, dengan sifat kemaafannya, Allah berfirman, ujar Tuhan, itu punya malaikat rahmat. Nah, punya malaikat rahmat. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal membunuh 100 orang. Kalau Allah menemui dengan keindahan, Allah menemui dengan kemaafan, walaupun 1.000.000 orang yang kita bunuh itu akan hilang dalam lautan maaf Allah. Jadi kalau kita hendak Tuhan untuk menemui kita dengan indah, dengan kemaafan, nah, dengan banyak pertimbangan, maka biasakanlah tobat. Satu itu. Yang kedua, agar kita di akhirat itu ditemui Allah dengan sifat keindahan dan kemaafannya, as-sakha, pemurah. Nah, kalau kita ini pemurah, Allah tidak akan gampang mengazab orang pemurah ini. Penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Karena begitu orang pemurah ini mati, orang-orang yang pernah dikasihnya diberinya mendoakan kepada si pemurah ini. Bahkan bumi pun mendoakan kepada Allah agar si pemurah ini jangan disiksa, jangan diazab. Nah, orang pemurah. Dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu ada seseorang ahli ibadah. Selama 60 tahun berkhalwat, 60 tahun kada tahu urusan apa-apa, khusus beribadah kepada Allah. Begitu suatu hari si seseorang ini turun dari tempat khalwatnya, melihat ada seorang perempuan. Kepingin hati si ahli ibadah, bosnya perempuan itu 60 tahun tak urung. Langsung melihat napa-napa, melihat ada bini-bini, siapa itu? Akhirnya bini-bini dipandirinya, dibujuknya, mau terjadi perzinahan. Menurut satu riwayat selama 6 malam. Nah, perzinahan. Habis berzina, laki-laki ini menyesal dan dia ada mempunyai 2 potong roti. 2 potong roti. 2 roti ini ada yang mau minta diberikan kedua-duanya. Ambil. Laki-laki ini akhirnya mati. Ditimbang amalnya laki-laki ini
Amal ibadah 60 tahun itu hancur habis karena berzina tadi. Hancur. Bayangkan, perbuatan zina ini merusak ibadah yang telah berlangsung selama 60 tahun. Tetapi karena laki-laki ini pemurah, ada 2 potong roti yang dia berikan kepada orang yang perlu. 2 potong roti ini ditimbang dengan perzinahan, ternyata 2 potong roti ini menang. Maka akhirnya si laki-laki ini masuk surga. Bukan karena ibadah 60 tahun, tapi karena dia dermawan, karena dia pemurah dengan memberikan 2 potong roti itu. Nah, ini contohnya. Orang yang pemurah itu selalu ada yang menyelamatkan dia daripada keadaan-keadaan yang gawat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Allah akan menemui kita dengan keelokannya, bukan dengan kebesarannya. Orangnya kata pipa ibadat kada, banyak lagi maksiatnya pula. Tapi urusan mencintai orang-orang yang dicintai Allah ini nomor 1. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada orang-orang saleh, dia cinta. Nah, ini orang mati, dia akan ditimbang oleh Allah. Walaupun ini banyak dosa, walaupun ini banyak maksiat, tapi ya Tuhan, ini orang nih, ini cinta kepada orang-orang yang kucintai. Nah, dengan itu Allah menghadap dia dengan keelokan, dengan kemaafan dan kemurahannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kaifa tara bi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat pian? Ada seorang laki-laki, dia ini cinta kepada suatu kaum. Dia cinta kepada orang-orang saleh, tapi nya kada beramal kayak orang saleh. Nya kada beramal. Cuma kalau urusan mencintai orang saleh, membela orang saleh habis-habisan. Tapi kalau wirid orang saleh kada dibacanya. Amalan orang salehnya kada membaca. Tapi dia cinta kepada orang saleh. Namanya nama orang saleh, nama anaknya nama anak orang saleh. Ngaran bininya ganti orang saleh daripada cintanya dia kepada orang saleh. Tapi kalau urusan bewiridnya kada kawa nuruti orang saleh. Cuma mudah cinta. Rasulullah SAW menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Ujar Nabi, seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Yang dicintai ini ke surga, di belakang membuntil juga ke surga ini. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai, walaupun di dunia amalnya tidak seperti amal orang yang dia cintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi membiasakan tobat, bersifat pemurah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, ini satu sebab jalan agar di akhirat nanti Allah menemui dengan kemudahan, dengan keindahan, dengan kemaafannya.